geger. Pagi-pagi Ambiar. Geger, geger. Geger. Sobat Ambiar, selamat pagi. Ini hari apa ya? Ini hari yang indah, hari yang cerah. Kenapa sih? Tadi itu jawabannya, bukan hari Rabu, hari yang indah dan cerah. Amin. Hari penuh syukur. Hari penuh syukur, hari penuh dengan kebahagiaan. Benar. Sobat Ambiar, jadi ada yang bilang, katanya kalau kita pengen seharian ini kita merasa bahagia, merasa benar-benar bersyukur. Jadi ketika kita di pagi hari itu kita harus bahagia, Iya. harus selalu mengingat kebaikan yang diberikan sama Tuhan. Jadi sepanjang hari insya Allah semua bisa berjalan dengan lancar. Amin ya. Yang Kita bekerja mau menyapa sukses juga buat pokoknya. teman-teman yang ada di rumah sakit, yang mereka lagi berjuang. Oh iya. Tapi Tetap nonton semangat pagi-pagi ya. Ambiar. Selamat pagi, semangat ya. Semangat buat para dokter juga, para Iya, tenaga kesehatan ya. Tanpa mereka loh ya, mereka luar biasa loh ya semangatnya. Bener, dan kalau kita lihat ya mereka ini benar-benar pahlawan kalau buat kita. Ngomongin soal tenaga kesehatan, termasuk juga tenaga pengajar, ya kan? Kita juga ingin menyapa seluruh guru honorer di seluruh Oh iya, Indonesia. para Selamat guru pagi, juga. semangat ya. Berjuang untuk anak-anak bangsa demi pendidikan yang jauh lebih baik lagi ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal penghargaan, banyak juga yang pastinya kemarin kita hari Senin di tanggal 25 Agustus Oh ya. iya, ada mendapatkan penghargaan. penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto. Banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Termasuk pagi hari ini kita akan hadirkan bintang tamu mendapatkan tanda kehormatan dari bintang Bapak Presiden Parama Dharma. Indonesia. Wow, keren banget ya. Kapan dong kita dapat penghargaan, Pak? Iya, Kak. Kamu pengen dapat bintang? Sebagai acara pagi Aku ya. sebagai wanita Acara pemberani, pagi. Pak. Amin, Acara amin. Aku pagi sebagai terambiar ibu yang di luar biasa buat Indonesia. anakku. Amin, tapi kita harus belajar sama bintang tamu kita yang satu ini gimana caranya supaya tetap konsisten dari tahun 70 sampai dengan Ya. sekarang dan bahkan walaupun kemarin sempat sakit banyak yang mendoakan dan alhamdulillah sudah sehat kembali. Alhamdulillah. Dikenal dengan jargon apaan tuh? Di pagi-pagi Ambiar ini dia Ayah Jaja Miharja. Ayah Jaja, oh kurang tengah. Coba Wi, selamat pagi Ayah. Pagi. Semakin sehat kayaknya ya. Iya, hampir baik. Mau kemana Wi? Ya aku tenang. Oh sini. Nah, Wih, sehat selalu Ayah. Kami semua mengucapkan terima kasih. Ayah sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Tuh, bintangnya sayang? tuh. Wih. Tanda kehormatan. kehormatan. Ini bagus. Dapat kehormatan. Dua. Satu dari Pak Presiden. Satunya lagi? Dari kebudayaan. Oh, dari Kementerian Kebudayaan. Keren. Ayo gimana rasanya dapat penghargaan? Dua langsung tanda kehormatan. Ya Allah, alhamdulillah. Bapak Presiden bisa ingat sama aku. Aku dikasih anugerah bintang. Apa yang namanya? Parama Pak? Dharma. Parama Dharma. Alhamdulillah ya. Untuk pengabdiannya sebagai seorang seniman menghibur masyarakat Indonesia. Seniman tua. Wah enggak dong, semakin tua semakin jadi. Ya. Hebat. Ayah, kita mau kasih lihat dulu bagaimana seorang Ayah Jaja Miharja mendapatkan tanda kehormatan beberapa hari yang lalu di Istana Negara. Selamat Luar sekali lagi biasa, buat ayah selamat. kita. Terima kasih. Kita masih ingat waktu terakhir Ayah datang ke sini ya. Dibilang pengen ketemu sama Bapak Presiden. Iya, katanya teman lama, sahabat lama. Kemarin langsung dipanggil dapat tanda kehormatan. Terlaksana juga. Alhamdulillah. Berarti pagi-pagi Ambiar ditonton sama Bapak Pak Presiden. Prabowo, Pak Presiden. Selamat pagi. Terima kasih loh Pak udah nonton kita. Kita kapan diundang Pak? Ya, Ayah dapat pemberitahuannya itu berapa hari sebelumnya? Begini, saya nggak salahkan juga dari sana ya. Mungkin nama ayah di sana pertama itu nama ayah Jaun. Jaun. Makanya bingung kita. Kenapa jadi Jaun? Jaun. Terus Ada yang kasih tahu. Mungkin Jaja Miharja kali, sekarang Miharja. Gitu. Terkabul lah. Saya
Boleh nggak ngomong? Boleh dong, Mas. Saya ketemu langsung sama menterinya, yang telepon menterinya. Siapa yang nelpon? Fadlizon. Pak Dijon. Nelfon ayah. Iya. Bilang apa Bapak Fadlizon? Saya cari. Jajak susah bener gimana sih? Kok gimana? Kan ada nomor teleponnya. Nah, nyambung-nyambung katanya. Ah nggak mungkin. Oh. Mungkin mestinya ke anak saya dong. Nah itu sekarang udah ketemu deh. Jangan lupa hari Senin jam 6 mesti ada di istana. Jam 6. Iya. Jam 6 pagi. Iya. Langsung bikin jas. Langsung Jasnya bikin ini. jas. Dadak ini kan baru nih tuh. Baru. Baru. Jadi ini Berapa yang waktu itu dipakai di Ini istana waktu ini, dipakai Ayah. ayah. Ini di istana nih. Ayah, Balik lagi. waktu Bapak Fadlizon nelpon udah dikasih tahu belum kalau ayah tuh diundang ke Istana Negara untuk dapat tanda kehormatan? Ah yang tadi namanya tuh. Iya. Apa tuh? Paramadharma. Paramadharma. Pak Radar, iya. Ya. Nomor sekitar 100-an lah. Oh. Kan banyak yang ikut tuh. Ya. Dari seluruh Indonesia hampir 130-an lah. Gitu. Ayah didampingi sama kakak. Kakak nih yang dapat nih dari Jakarta nih ya. Ya. Christine Hakim. Ibu Christine Hakim, selamat pagi Ibu. Selamat Ibu. Selamat pagi. Selamat Ibu. Selamat Raharjo. Ah. CS gue. Siapa lagi ayah? Kemudian Kak Seto. Kak Seto. Oh Kak Seto juga dapat, selamat pagi Kak Seto. Selamat pagi Kak Seto. Semuanya sudah pernah kesini ya. Ah. Kak Seto mulai sekarang manggil abang sama ayah. Kenapa manggilnya abang? Tuaan gue. Iya. Ayah bisa aja. Ayah, ini kita lihat ya. Ini kita lihat ambil dari Instagram Ayah Jaja Miharja. Bersalaman dengan Bapak Presiden. Saat itu Pak Presiden bilang apa ke ayah di momen ini? Dia bilang, teruskan. Siap Pak, saya lanjutkan. Ya kita jawab dong ya kan. Ayah, Saya baca ya Ayah ini ya. Alhamdulillah setelah Allah uji dengan sakit kemarin, alhamdulillah sekarang Allah kasih rezeki dan anugerah tak terhingga. Tadi pagi Ayah mendapatkan penghargaan Bintang Budaya Paramadharma, sebuah tanda kehormatan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Bapak berpesan teruskan berkarya. Terima kasih Pak, terima kasih Indonesia. Wow. Terus berkarya. ayah kasih tahu dong sama kita gimana caranya supaya bisa terus konsisten puluhan tahun berkarya. Pasti kan ayah juga dari awal berkarya nggak pernah kepikiran untuk mendapatkan tanda kehormatan kan? Apapun yang diberikan sama kita harus ditekuni. Ya. Itu aja. Jangan bertele. Kamu mau jadi dokter, lanjutkan jadi dokter. Kamu mau jadi seniman, lanjutkan seniman. Nah, di seniman apa akan fungsinya? Mau jadi penyanyi, jadi penyanyi yang baik. Kan begitu. Kerja keras ya ayah. Ya, betul. Kerja keras. Ayah, selain dapat tanda kehormatan, dapat apa lagi? Ada lagi. Apa? Apalah. Apa ya? Dapat apa? Ayah, Ada dalamnya tuh ada bingkisan. bingkisan. Oh ini. Oh ini nih di bawah. Ini kok kayak jamu ya ayah ya? Ini Sobat Ambiar ini kita kasih lihat ini dari kesukaan saya Kementerian yang bikin Kebudayaan jamu. Republik Indonesia dari Bapak Fadlizon berarti ya. Begini aja deh, yang ngertiin kita aja deh nih. Apa nih maknanya nih, kan gitu. Ini jamu, ini semacam jamu. Jamu rempah-rempah Wah ini mah Indonesia Dewi ya. Persik hobi bikin jamu. Ah ini. Ah. Apa? Dapat ini ya Ayah? Ya. Jadi ini ada serai, ada jahe. Kita tahu deh maksudnya nih, kalau batuk-batuk ini kali diseduh ya. Jadi maksudnya biar Ayah itu tetap sehat sehingga kalau kita Amin. sehat bisa Amin. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada. Ya karena dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia barangkali ini salah satu kebudayaan jamu yang memang harus terus dilestarikan. Dilestarikan, Dan iya. juga menjadi warisan bangsa. Kekayaan Itu kali ya. Indonesia ya. Dari Ada tulisannya. Jamu Wellness Culture, ya ini mengangkat tentang hasanah jamu tanah Ya. air ya. Ayah sekali lagi selamat ya. Terima Semoga kasih. bisa menginspirasi Terima kasih. buat seniman-seniman lainnya. Tapi ayah aku mau nanya, maksudnya ayah kan besar dengan kebudayaan Betawi ya. Gimana caranya supaya entah kebudayaan manapun itu, baik kebudayaan Betawi atau daerah manapun itu, supaya bisa tetap bertahan dan juga bersaing di tengah gempuran budaya dari luar? Oh iya, kita harus tekuni nih apa yang dikasih tugas sama kita sebagai seniman tua. Itu aja. Menekuni itu maksudnya gimana ya? Jangan mencela-mencela. Kalau mencela-mencela nggak ada artinya. Jadi terus kalau Terus. Konsisten. kalau mulai sebagai seorang seniman Betawi terus. Ya, terus. Oke. Saya kan dulu dari tahun berapa tuh bentuk musik kalau nggak salah tuh. Tahun 65 apa 60. Sampai sekarang kan jaya kita.
Ya. Tapi mungkin banyak yang nggak tahu titik terendah ayah sebagai seorang seniman tuh apa sih yang mungkin ayah bisa kasih tahu sama kita. Titik Titik terendah. paling terendahnya ayah Sebagai selama seorang berkarir. Apa tuh? Kurang ngerti itu, kurang ngerti. Kita terendah tuh ketika ayah tuh merasa kayaknya nggak ada harapan gitu ayah. Ayah putus asa gitu. Putus Putus asa. asa dalam karir. Mengalami hal seperti itu. Pernah nggak mengalami? Oh iya banyak dong. Pasti ya, iya, manusia. Tantangan begitu banyak. Sebagai seniman banyak sekali. Misalnya? Yang nggak ada. Saat apa ya? Aduh. Seniman. Dicemoohkan sama orang. Dicemoohkan sama orang. Apa bisa maju lo seniman? Iya betul. Bisanya nyanyi doang. Jadi nggak sih lu gitu ya? Iya. Apa bisa maju lo? Bener ayah. Cuma nyanyi doang. Iya. Udah suara lu pales. Iya. Tapi saya terus. Ayah terus maju terus. Maju terus ke depan. Akhirnya bisa rekaman. Wih. Rekaman bisa banyak album ayah. Hebat. 50 film. 50 film. Pertama ayah main film Manusia Terakhir. Ah, Pertama itu. Tapi sebelum itu kerjanya bukan main. Jadi bintang film nggak gampang. Kalau sekarang gampang, asal cakep, ganteng, jadi. kalau dulu Kalau dulu Kalau dulu gimana ayah? Wah susah dulu. Ayah dulu sebelum main jadi pemain ya, jadi kru. oh pernah jadi kru. Oh, jadi kru. Bagian apa ya? Kamera boy. Oh, Ngangkat kamera ayah dulu. megang kamera. Bukan ngangkat kakinya ke gunung-gunung. Kalau zaman Jadi sekarang kamera boy itu tripodnya. asistennya kameramen gitu maksudnya? Iya. Gitu ya? Oh, baru tahu aku. Jadi kameramen dengerin nih, lu pernah nggak ngobok film? Ngobok film tuh apa ya? Film gimana? Dulu biasa pasang film tuh. Oh pasang filmnya film. dikumpulin. Tapi di itu tangan kita masuk kita nggak tahu kita masuk jadi perasaan. Oh di Jago. Ayam pengen tahu namanya perjuangan itu kan bukan hanya dipandang sebelah mata, tapi masalah apresiasi honor. Pernah nggak dibayar berapa atau dibayar pakai apa? Kalau dulu jangan nyebut honor deh. Hmm. Jangan dulu nggak pakai kwitansi. Oh gitu Kayak ya? ayah nih, Iya. tapi kalau yang lain tetap Ah, nggak pakai. Jaja aja panggilnya. dipanggil tuh, Jaja dipanggil. Apa? Ini buat dulu di rumah nih. Oh gitu ya? Nggak ada perjanjian pokoknya Kontrak, tanda tangan. kontrak. Ada. Dulu Dibayar segini. dulu sebutan juga nih. Nih buat beli beras lo. Oh. Oh tapi kita bangga nggak sedih. Ah. Ini hasil gue nih yang sah nih, yang halal kan gitu. Itu. Ayah katanya pernah dibayar pakai telur yang kita dengar. Dulu itu waktu itu show. Ah, So, di bilangan kalau nggak salah Brebes. di Brebes. Iya. Ayah lagi nyanyi. Ini kalau masih hidup nih dia inget nih. Bener nggak Pak? Siapa ya? Siapa namanya? Lupa. Dibayar pakai telur di Iya, Brebes, telur asin ya? Telur asin. Tapi belum asin karena kan baru dipulung-pulung. Banyak ayah, banyak. Oh. Banyak Neng. Itu kan Satu truk telurnya. sekarang dibayar kalau grup dibayar sama telur berapa peti. Hmm. Jadi ayah dari Brebes ke Jakarta Ah. tiap pasar mampir. Ah. Jual. Oh, karena dapatnya satu truk. Nah, Iya, iya. ayah tapi itu tidak pernah menyurutkan semangat ayah walaupun nggak dibayar pakai uang. Seniman tuh kayaknya udah bangga aja deh, udah enak aja deh hasil. Artinya apa? Rezeki ya. Apa yang kita udah laksanakan terkabul. Penonton udah bisa senyum. Iya, terhibur. Nggak semuanya harus dibayar pakai uang, Iya. termasuk puluhan tahun akhirnya terbayarkan dengan tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Ayah Jaja Miharjaya. Tapi ayah tuh buat kita bukan hanya memberikan hiburan, tapi juga harapan ya. Karena kemarin kan sempat sakit, pun juga banyak yang mendoakan. Terima kasih Sobat Ambiar yang sudah mendoakan. Hadir kembali ke sini, sudah sehat, pakai kursi roda, dapat tanda kehormatan. Kita kasih lihat, ayah masih kontrol ke rumah sakit ya, kita kasih lihat beliau satu. Gimana sekarang kesehatan Gimana ayah, keadaannya, kondisinya gimana yang ayah rasakan? Dari 100% sekarang udah 85, 90 lah. Alhamdulillah. Udah. Ayah seminggu kontrol berapa kali? Sekarang sebulan sekali. Oh, 9 sekali. Oh, udah saya. Dokternya bilang sebulan sekali aja ya. Dokter bilangnya apa sekarang setiap kontrol? Kontrol terakhir dibilang apa kata dokter?
Udah mendingan. Bahasa dia lain, bahasa dokter. Bahasanya apa? Udah mendingan kalau ayah. Apa tuh kalau bahasa dokter? Oh, Membaik berarti. Baik, ya. Membaik, udah mendingan. Sama aja sih membaik sama mendingan ya. Oh, ini kenapa kayak gini? Oh ini kenapa ya? Oh pakai Ini itu pakai ya. pakai apa ini? Kan, kalau enggak kan supaya apa? ngembung dia. Oh Iya, supaya kempes. Kan? Kempes. Iya iya iya. Jadi ada pembengkakan Ada gitu ya pembengkakan di supaya kaki. tidak semakin membengkak. Ini bengkaknya karena Oh, karena arterinya arteri, karena pembuluh kendur. darahnya kendur ya. Waktu itu juga sempat cerita. Ayah, pantangan-pantangan sekarang apa aja ya? Pantangan gue gedeg deh. gue gedek dah Enak katanya. nggak boleh yang enak. Nggak boleh. Sekarang kan kambing udah nggak boleh nih. Iya. Apa deh kita turutin deh. Oke, kambing udah makan. Sapi boleh dong. Tapi boleh gak? Boleh nggak? Masih nggak boleh katanya. Gak boleh Daging juga. merah soalnya ya. Nggak apa-apa lah pokoknya itu. Oke. Tapi kambing nggak boleh. Hmm. Kacang boleh nggak? Kacang Nggak kolesterol boleh. dong. Nggak boleh. Oh, Apa ya? Jengkol. iya. Jadi ayam makannya apa? Ayam berarti? Ayam. Ikan. Ayam. Kita Ikan, kan ikan boleh sama ya? ayam. Ikan-ikan begitu kurang nafsu selain kambing emang. Oh, emang Tahu. sedangnya kambing. Ayah kalau di rumah yang masakin siapa ya? Oh, mama dong. mama itu maksudnya istri. Iya dong, mama. Mah. Mama. Mama istri tuh bilang apa ayah ngelihat kondisi ayah seperti sekarang? Sekarang abang udah baik nih. Jangan makan lagi yang dilarang sama dokter. Iya, masa gua nggak nurut sih. Ada. Sekarang sayur asem, Rasa. Asin, ikan asin boleh. ikan asin, jangan yang banyak. Iya, darah tinggi. Darah tinggi. Tapi ayah katanya walaupun udah nurut makanan, tapi ayah suka nakal, katanya pengen ke Bogor sendirian nih Sobat Ambiar. Kita mau kasih Oh lihat yang iya? satu ini ya. Masih sakit, Ayah Jaja Miharja minta jalan-jalan ke Bogor. Kalau nggak ada yang nemenin gue, berangkat sendirilah gue. Ngapain? Nanti sama siapa kalau berangkat sendiri? Itu jawaban Hawa kesel. Kenapa? Oh, Hawa kesel. Kenapa ya? Kan lu anak gue, ngapa selalu nggak mau nganterin? Emang di Bogor ada siapa ya? Nggak enaknya tempatnya. Ada. Oh, ada. Tuh, iya. Gue bilang lu nggak usah bayarin, gue yang bayarin hotel. Mau naik apa ke sana, ke Bogor? Kita naik mobil dong. Naik mobil. Naik kereta. Naik kereta Pengen ya. naik kereta. Saya belum pernah naik kereta. Hmm. Mau nyoba sebetulnya. Oh. Ada yang bilangin susah ya sekarang. Pindah-pindahnya susah tuh. Ah. Dari rel ini ke rel ini pindah. Tapi udah terrealisasikan ayah ke Bogor? Udah akhirnya kesampaian? Belum. Ya udah ayah. Mau dianterin? Teh, bawa aja ke Bogor base camp military lifestyle puncak. Oh, KRL. Tapi kan Pengennya ada pakai liftnya. KRL. Ayah paling suka di Bogor ngapain ayah? Pengen naik Hawanya kan kereta. enak banget. Karena kan hawanya enak. Enak. Dari kota ke pinggirannya tuh enak tuh. Kayak safari tuh. Enak tuh. Oh, ke Taman Safari. Tapi ayah, kalau waktu luang ayah biasanya ngapain sih? Ngapain kalau di rumah? Mundar mandir? Nonton TV paling ya ayah. Iya. Bosen? Ke dapur lihat bini. Heeh. Ya kan? Iya. Apaan lihat cucu. Heeh. Iya. Samping tetangga. Itu aja. Oh, ayah pengen healing, Iya, pengen jalan-jalan. Bawa dong. Ya. apa-apa. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting Iya sehat dong. dulu. Cuman katanya kalau ngejagain orang sakit itu yang harus kuat juga bukan yang sakit, tapi yang nemenin. Yang jagain juga. Yang jagain. Tapi katanya anak-anaknya ayah ini suka galak. Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Masih dalam proses pemulihan akibat sakit, Ayah Jaja sering marah kalau makanan kesukaannya diumpetin anak-anak. Suka diumpetin. Suka diumpetin ya makanannya. Ayah kan paling suka kalau makanan kecil ya. Iya. Kacang mede. Waduh. Itu kan yang dilarang ayah. Iya kacang Arab. Ayah. Kacang Arab, kacang biasa. Mm-mm. Itu tadi gue lihat ada, sekarang udah nggak ada. Oh, Diumpetin. Diumpetin ya. Karena saking sayangnya sama orang tua. Iya. Diumpetin kemana ya? Mana kita tahu. Kalau tahu dong kita ambil. Ya kan kalau makan kacang begini aja nih. Iya, iya, iya. Dilihat kali ya. Itu kita ambil taruh gitu. Jadi Itu nggak ada. kalau nyemil sekarang nyemil apa ya? Apa nyemil itu? Ada tuh rumput laut. Rumput laut. Kan itu kan. Kan itu katanya bagus tuh. Ya. Ya, cuma kan terlalu asin. Iya, iya. Ada yang nggak asin. Oh gitu? Iya. Ya. Ayah tapi suka marah nggak kalau misalnya akhirnya diumpetin terus ayah bilang apa sama anak-anak?
Lu bercanda aja lu. Makanan yang gue suka lu umpetin. Lu kepengen? Kalau dimarahin mereka balikin nggak makanannya? Hah? Enggak juga. Enggak juga. Alasannya dia udah makan. Tapi nggak apa-apa, yang penting sehat lah ya. Memang banyak pantangan lah ya. Tapi ayah, kita juga mau kasih lihat ini kebaikan hati dari seorang Ayah Jaja Jaja. Mihardja. Terlalu baik, Ayah Jaja sering memberikan barang-barang pribadi karena diminta sama orang lain. Gitu ayah. Biasanya orang-orang sukanya minta apa ke ayah? Begini mungkin kebiasaan waktu ayah show kali ya. Ya kan kalau show dulu suka sengaja memang beli jaket. Jaket-jaket tuh. Jaket. Kalau keliling kan suka kita kasih. Sebelum show satu lagu tuh kita kasih. Dikasih, iya. Kasih. Main musik, kita nyanyi. Pokoknya setiap show satu panggung 2 jaket. Itu setiap Mesti dikasih kok. itu selalu itu kalau show harus beli jaket dulu. Itu kan kalau penonton ya ayah yang datang ke show-nya ayah. Tapi kalau misalnya temen yang kenal sama ayah, terakhir ada yang minta apa sama ayah? Oh banyak. Apa? Banyak. Apa lah. tuh ya, kayak apa? Banyak lah. Minta kenang-kenangan gitu kali ayah. Pokoknya percaya nggak? Ayah pernah nggak pakai sepatu? Saat apa? Diminta sepatunya juga. Sepatu minta. Sekarang lu beliin gue sendal jepit deh. Ih, lalu pakai nih. Ayah kasih. Kasih dong. Kita dengar katanya waktu syuting juga ayah pernah ada yang minta celana, ayah kasih celana ayah sampai ayah pakai sarung. Oh iya ya, beneran. Iya ya. Bener. Oh iya. Kita tanya dulu, lu ukuran lu berapa? Ah. Karena ayah kan dulu 38 dulu 38. Oh sekarang udah 44 kan. Jadi ayah serela itu kalau kasih barang. Karena dia kan nggak punya berarti kepengen harus kasih. Oh. Iya. Kita Luar biasa, nggak bisa bohong, Allah nggak bisa bohong pasti diganti. Perlan, lu pengen apa minta sama ayah, ayo. Buruan nih, ada ayah nih. Kalau ada yang minta bintangnya ayah, Oh ini jangan. Jangan. Oh ini jangan ini sejarah. Cucu cicit nanti bakal cerita. Iya bener. Oh ini nggak tapi bisa. ngomongin bintang, aku mau mengucapkan selamat ya Buat siapa? buat sahabat kita, buat sahabat saya, Letkol Teddy Indrawijaya. Selamat ya Pak, sudah menjadi bintang Mahaputra Utama. Wih, selamat buat semua yang mendapatkan tanda kehormatan. Ayah, sehat selalu untuk ayah. Terima kasih. Karena kita lihat semasa hidupnya bukan hanya memberikan hiburan, tapi juga memberikan kebaikan. Dan itu sejatinya kebahagiaan, bisa memberikan kebaikan bagi orang lain. Kita akan balik saat lagi, tetap di Balik Bagian. Gigi. Semua yang kau cinta akan pergi, maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Kita selalu pikir kita punya waktu, lalu kita pilih untuk nanti dulu. Bagi-bagi ambiar geger. Geger. Tahukah kalian, Apa? kalau kamu gelisah karena sulit melupakan orang lain, Nyanyi aja ya Wi. ada Kalau sebuah bisa ya, fakta. Wi. Jadi Sobat Nyanyi Ambiar, aja ya, nyenyong. ketika kita mau move on, misalnya kita berhubungan dengan Kok mau seseorang move on sih? 4 tahun. Katanya menurut penelitian kita baru bisa move on setengah dari hubungan kita. Pacaran 4 tahun berarti 2 tahun baru bisa move on. Kalau 12 tahun, Enggak, Enam tahun. beda antara laki-laki dan perempuan. Kenapa kalau perempuan? Kalau perempuan itu di awal tuh dia kecewa, sedih, nangis tuh di awal. Abis itu biasanya misalkan seminggu, 2 minggu dia lagi kacau-kacaunya, 3 minggu udah lumayan. 4 minggu udah lebih lumayan lagi. Ah. Selanjutnya bisa lupa kalau perempuan. move Tapi on. kalau laki-laki enggak. sulit loh. Pertamanya ya kelihatannya kuat Kuat, tanpa dia kuat. oke, gitu. Kedua biasa aja masih. Ketiga agak mikir. Lama-lama, Keempat mikir. lama-lama. Kelima banget mikirnya. Bener gak sih laki-laki begitu kan ya? Ini termasuk Iya bintang nggak? tamu kita yang satu ini 1,5 tahun lamanya sudah bercerai dengan sang mantan istri tapi masih suka posting konten sama mukanya sang mantan istri. Apakah pertanda sulit move on? Di pagi-pagi ambiar ini dia kita hadirkan. Revan Narya.
Gagah sekali Revan, selamat pagi. 1,5 tahun menjadi duda, apa rasanya? Sekarang, gimana ya rasanya? Nice to meet you. Gak enak ya Mas ya? Atau enak-enak? Ada lebih banyak gak enaknya sih. Lebih banyak gak Lebih enak. banyak gak enak. Revan Arya kami ucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Mewakili para duda yang punya perasaan gak enak ternyata jadi duda. Kita mau kasih lihat. Katanya Revan ini belum bisa move on dari sang mantan istri. Kenapa sih bikin konten galau gitu? Konten galau itu dibuat Karena untuk kalau apa? aku Itu bikin buat siapa? kontennya, kalau aku bikin konten happy-happy, itu nggak naik gitu loh. Oh iya. Untuk mencari viewer maksudnya. Jadi kalau bikin kontennya itu yang sedih, yang melo, Pasti itu naik. Ya udah kita. Tapi justru galau aja terus. justru pertanyaannya apakah buat konten ini menjadikan alat buat kamu untuk bisa jadi move on? Karena kan sekarang lebih aktif di sosial media. Bisa juga dibilang begitu sih, karena kan dengan kita mencurahkan perasaan kita tuh jadi lebih lega Rilis aja. gitu perasaannya. Oh iya. Tapi kamu kepikiran gak sih dengan anggapan orang dengan kamu posting konten-konten galau itu, orang berpikiran bahwa kamu gak bisa move on. Karena sebetulnya kode paling simple adalah konten galau. Sebenarnya yang lebih sulit untuk move on Mas itu, jujur aja nggak apa-apa sih Mas. lebih sulit move on itu untuk jauh dari anak-anak aja sih. Oh iya. Itu yang lebih sulit. Kalau saya sama mantan istri kan kami sudah berbahagia masing-masing. Jadi ya sudah masing-masing. Cuman kalau untuk jarak jauh dari anak itu kan itu pasti yang lebih ikatannya itu yang lebih bondingnya untuk berpisah secara jauh itu kan lebih sulit gitu. Itu aja sih. Tapi kan selama ini masih ada pertemuan dengan anak kan. Oh iya pasti, cuman kan kita sudah berpisah. Ya. Walaupun kita namanya ikatan keluarga tidak bisa berpisah, tapi kan rumahnya sudah masing-masing. Karena kebiasaan misalnya dulu bareng sama anak, ngeliat mereka bangun, ngeliat mereka tidur, itu kali yang sulit ya. Kita bukan salah, ini ada komentar dari netizen yang ngeliat konten-konten galau seorang Revan. Suamiku kalau marah nggak pernah ngomong kasar. Kalau aku salah nggak mau langsung ngomong. Sampai aku ngeh kalau dia lagi marah karena diem. Ditanya pun nggak mau jawab. Tapi pas hilang marahnya baru dia kasih aku Itu nasihat. menyakitkan banget. Tapi setelah itu emang menyakitkan. Masih kangen ternyata, belum bisa move on. Suamiku sifatnya kayak kamu Kak, ini rumah tangga udah 12 tahun. Pasrah cuman ya gitu jadi aslam juga. Masih banyak perempuan lain Bang, tapi yang sepertinya hanya satu. Ini maksudnya, ini tapi yang sepertinya hanya satu itu maksudnya siapa? Mamahnya anak-anak. Mantan. Iya kan, cuma ada satu di dunia kan yang seperti itu gitu. Tapi kan maksudnya gini loh, ketika kamu menyematkan komentar seperti itu, sebetulnya juga memberikan kesempatan buat orang berasumsi bahwa kamu memang masih belum bisa move on. Ya, setuju. Ya mungkin setiap masyarakat atau individual kan bisa berpikir secara sistematis ya. Bahasanya politik banget sistematis. Atau kamu justru menunggangi asumsi orang tidak move on itu sebagai satu strategi untuk menaikkan engagement? Tentu saja. Oke. saja. Jadi kamu sih lebih santai aja gitu, lebih mungkin lebih ini ya menganggapnya sebagai sebuah hiburan gitu. Mohon maaf itu kenapa masih ditayangin ya? Kan kita udah masing-masing ya. Itu sekedar ini aja kenangan atau memori. Revan, kita mau kasih lihat yang satu ini. Revan Arya tak mau punya anak dari wanita lain. Gak boleh ngomong gitu loh Mas, karena Emang nggak mau jatuh hati lagi. Itu kayaknya artikelnya itu mungkin dipotong dari satu keseluruhan gitu ya. Oke. Waktu itu statement saya adalah saya belum mau menikah lagi. Oh belum. Belum mau menikah lagi. Tapi kalaupun menikah lagi kemungkinan saya tidak ingin punya anak dari perempuan lain seperti itu. Oke, apa yang membuat dalam 1,5 tahun atau sekarang ini Revan masih berpikiran gue masih belum mau nikah dulu deh, gue masih belum mau membuka hati untuk ke jenjang yang jauh lebih serius? Ya orangnya aja belum ada calonnya. Belum ada? Belum ada. Ada deh yang kemarin. Gimana ya? Ada deh. Ini kalau dia nonton, kalau orangnya nonton tuh berasa nggak dianggap loh. Iya, gak enak loh Mas, gak dianggap tuh Mas. Ada yang udah mulai deket-deket kali gitu ya. Ada deket. Tapi belum serius. Iya. Apa udah serius? Ya, semua orang kan pasti berusaha untuk serius gitu. Iya. Ya, nanti kalau marah harus dibicarakan lagi ya, jangan diem-diem aja ya. Cuman memang kita kondisinya agak jauh sih. LDR. Ya sekarang sih ya jauh. Oh. Oh, dia ada di Mau tahu inisialnya? Apa inisialnya? H. H. Huruf H.
Ini benar apa enggak nih? Panggilannya sih Han. Hani. Sayang. Han Sohe. Hah? Apa? Katanya Apa? hantu, kok hantu? Bikin siapa lagi ya? Kita mau kasih lihat ya. Mungkin kamu udah denger ya, karena ini juga sempat ramai di media sosial. Mantan istri kamu yang ada yang bilang, kayaknya dia udah nikah deh sama pasangan yang sekarang. Nikah siri katanya, kita mau lihat dulu ya. Siri. Masya Allah, Alhamdulillah. Halal, halal. Pernah lihat video ini nggak, Revan? Pernah karena cukup viral ya dan saya nggak tahu apa. Jujur saya nggak tahu apa-apa. Terus tiba-tiba saya juga di tag-tag. Terus netizen juga ngirimin video tersebut. Jadi jujur saya sampai sekarang juga nggak tahu apa-apa. Oke, ketika melihat video itu, apa dalam pikiran kamu? Kalau dalam pikiran kan sepengetahuan saya, beliau dan salah satu rekannya itu kan sering terlibat dalam satu FTV atau sinetron bareng. Jadi ya saya nggak tahu apakah itu real atau itu adegan ataukah apa itu. Ya kalau adegan anggaplah profesional. Cuman kalau memang itu Kalau beneran real. seandainya itu benar real, mereka sudah menikah siri seandainya. Seandainya ya alhamdulillah, artinya kan setiap individu masing-masing bisa berhak untuk bahagia. Itu secara ini ya, secara objektif atau mungkin secara diplomatis jawabannya. Tapi dalam hati kecil tuh ada rasa sakit sedikit gak sih? Karena lu cepet banget lo move on-nya, lu udah bisa dapat lagi yang baru. Sementara gue aja susah banget move on dari lo. Kalau itu kan keputusan masing-masing pihak. Dan kami juga sudah berpisah secara baik-baik. Dan tentunya insya Allah tetap terus baik-baik selamanya. Tapi perasaan itu ada? Itu sih keputusan masing-masing sih ya. Tapi komunikasi masih. Komunikasi kami memang tidak komunikasi di luar anak-anak. Jadi makanya saya juga nggak tahu apa. Maksudnya komunikasi secara langsung atau ada perantara? Komunikasi untuk anak-anak secara langsung, tapi hanya tentang anak-anak aja. Di luar itu kami sama sekali tidak ada. Oke. Oh, tapi kan yang penting nggak blok-blokan. Oh enggak. Enggak ya. Tapi Revan tenang, kalau kamu sulit mencari pengganti Feby Marcelia, kita punya. Feby Marshmello di sebelah sini. Feby Marshmello tuh. Oke, Revan, kita bahas yang saat ini artikelnya ya. Sudah resmi bercerai, Revan Arya dan Feby Marcelia tetap kompak untuk urus anak. Iya dong ya. Iya dong. Co-parenting ya. Parenting, pastinya kan. betul. Kompaknya gimana tuh? Ada perjanjian nggak? Karena kan yang berpisah itu orang tuanya. Tapi kalau anak-anak kan hubungan darah itu tidak Tetap bisa ada ya. dipisahkan. Jadi kita tetap yang terbaik itu untuk anak sih. Nomor satu tetap anak. Tapi ada perjanjian sama Feby nggak? Cara co-parentingnya seperti Nggak apa? ada sih. Kebetulan mantan istri saya itu sangat baik sekali ya. Jadi walaupun hak asuh sepenuhnya sama beliau, tapi kapanpun mau bertemu dengan anak-anak Boleh. ya. Jadi Oh, nggak Masya Allah, ya. mau jam 12 malam, jam 3 pagi juga silahkan. Itu Nggak. akhirnya malah menambah nggak bisa move on ya mas. Tapi Sudah kok, sudah. pembagian waktunya gimana? Maksudnya apa kamu weekend? Ini yang secara tertulis menurut pengadilan agama ya? Kalau untuk pembagian tidak ada. Jadi benar-benar silahkan. Sesantai itu? Ya mau kapanpun boleh ketemu anak-anak. Nggak ada Anak-anak syarat? juga nginep di rumahnya Mas Revan juga nggak apa-apa. Boleh banget. Terakhir ketemu sama anak-anak kapan? Sekitar sebulan yang lalu sih. Sebulan. Oh lama? Lama sekali ya? Karena kan anak-anak itu jadwalnya juga sibuk. Oh iya. Selain sekolah juga ada les dan segala macam kegiatan lain gitu. Saya juga kan video kerja call ya? juga. Video call sama Ya anak. video call kemarin 17 Agustus sih. Tapi pernah... Video call terakhir 17 Agustus? Lumayan lama loh Revan. Oh loh. Enggak sih. Buat kamu itu nggak lama? Enggak. Kalau lama itu 6 bulan, setahun itu lama. Berarti Mas biasa ninggalin ya. Sebelumnya kan kita memang tinggalnya satu rumah. Tapi karena sudah berpisah kan mau nggak mau ya jaraknya pasti terpisah juga. Kita pikir tuh co-parenting ini terjalin atau komunikasi ini bisa maksudnya video call setiap hari. Tapi kalau saya secara pribadi cukup kaget loh kalau terakhir adalah 17 Agustus. Iya. Anak-anak nggak bilang kangen gitu sama papanya? Enggak. Enggak tuh kayaknya anak-anak. Cuman kadang-kadang mereka memang kalau lagi ada perlu pasti mereka yang ngubungin saya juga. Oke, so ini kalau misalnya kamu kangen sebagai seorang ayah, Apa yang dilakukan? Ngeliatin foto-fotonya aja. Hanya begitu aja.
nggak mau telepon atau WA gitu loh Mas. Iku makanya sampai aku cerai Mas. Ih. Enggak, bener. Ada yang kamu tahan untuk tidak melakukan action gitu misalnya kalau kangen ya gue ketemuin, gue video call. Kok sampai cuma bisa ngeliatin foto anak padahal kan katanya co-parenting berjalan dengan baik, bisa ketemu kapan aja. Tapi video call terakhir 17 Agustus dan kangen tuh cuma bisa ngeliatin foto. Karena kan begini, kami itu sudah berpisah. Otomatis kartu keluarganya kan sudah berbeda. Iya. Jadi untuk kita bertamu ke tempat lain itu kan pasti perlu adanya informasi kan. Jadi nggak mungkin kita bisa langsung datang gitu kan nggak mungkin. Gitu. Jadi memang gimana ya menyesuaikan schedule itu susah sih. Soalnya kan saya juga sekarang lagi sibuk-sibuknya gitu. Kangen ngapain sama anak-anak? Kangen ngapain? Ya kalau bisa sih 24 jam sama anak. Tapi kan itu sudah tidak mungkin terjadi lagi. Jadi ya sudah kita lihat dari jauh aja. Tapi Revan, kamu ada kekhawatiran nggak? Maksudnya kalau mantan istri kamu dekat sama seseorang, sosoknya laki-laki yang pada akhirnya akan menggantikan posisi kamu sebagai ayah. Walaupun kamu tetap ayah kandungnya ya. Karena bagaimanapun juga kan ada di hak asuh mantan ya. Hak asuh sepenuhnya yang pada sama. akhirnya mereka akan selalu bersama. Sementara tadi Dewi juga bilang, loh kok kamu hilang kontak? Kan harus maksudnya tetap ada menjalin komunikasi supaya anak-anak, oh papaku ada. Enggak, ini gitu. Kalau untuk khawatir enggak sih. Karena enggak ya? Mantan istri saya itu dia selain baik, cantik, pinter juga. Jadi dia pasti percaya, ya? bisa memilih pasangannya yang nomor satu pasti dia untuk anak-anak kok. Pernah menanyakan kepada mantan istri kalau siapa yang lagi dekat dengan serius Enggak, kepada mantan istri? karena kami benar-benar masing-masing sekarang. Jadi Mas, saya nggak mau Mas ini aku memposisikan sebagai perempuan ya, semandiri-mandirinya aku, semandiri-mandirinya seorang perempuan, dia tetap butuh effort dari seorang laki-laki untuk bisa memberikan kasih sayang untuk anak kita. Ya itu minimal nggak harus dengan kita walaupun kita sudah berpisah. Itu penting banget. Mungkin saya di depan kamu mungkin no aku nggak butuh kamu. Tapi pada dasarnya hati yang paling dalam itu perempuan itu pasti butuh itu. Siapa nama anak? Kenapa? Nama anak siapa? Yang pertama Ignil, yang kedua Grandin. Kita punya sesuatu buat Revan. So cute. Bagus ya. Apa yang dirasakan Revan melihat video baru? Pasti mau bikin saya nangis lagi ya. Oh. Enggak. Iya. Apa ya? Ya senang aja sih. Ternyata sekarang AI itu bagus ya bisa menggerakkan foto-foto. Revan, kita tuh nggak tahu apa yang terjadi, cuman kamu dan Feby yang tahu, kalian yang tahu keadaannya seperti apa. Yang terjadi di belakang itu semua kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau bisa menyampaikan sesuatu buat anak-anak, mau bilang apa sama mereka? Untuk anak-anak, tetaplah jadi anak-anak yang baik, sayang sama ibunya, sayang sama mamanya, sayang sama keluarganya. Walaupun saya dipanggilnya Dedet ya, Dedet itu papa gitu. Walaupun Dedet jauh dari kalian, tetap aja kalian dekat di hati. Semoga dalam waktu dekat bisa ketemu ya. Kapanpun bisa ketemu kok, nanti sore juga bisa ketemu. Ya. Kita kembali saat lagi tetapi bagi Ambiar. Bagi-bagi Ambiar geger. Sobat Ambiar, setelah tadi ada seorang seniman senior, kali ini kita juga akan hadirkan, ini juga seniman senior yang begitu luar biasa sekali. Memulai karirnya di tahun 60-an dan sampai dengan sekarang namanya masih terus dikenal oleh masyarakat Indonesia. Iya. Tapi bukan hanya perannya untuk bisa menghibur masyarakat Indonesia, tapi kabarnya sekarang dia juga beralih menjadi seorang advokat loh guys. Oh ya, dan tapi Siapa kabarnya beliaunya? masih tinggal sama anaknya. Gak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa banget, justru kita aja yang tinggal Bahagia jauh malah dari orang justru. tua kangen ya, Iya. pengen tinggal sama orang tua. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar, ini
ini dia Om Anwar Fuady dan juga Tilia. Ya ampun Om Anwar. Om Anwar Fuady apa kabar sehat? Halo, Kak. Alhamdulillah. Mbak Tilia apa kabar? Selamat pagi. Om Anwar silakan. Ini Mbak Tilia anak keberapa Mbak Tilia? Kedua. Mbak Tilia apa rasanya menjadi putri dari seorang Anwar Fuady? Apa ya? Jawab aja. Bangga ya? Bangga ya. Iya. Om Anwar maaf izin bertanya umur berapa sih sekarang usianya? Umur sekarang? Oh. Saya baru 78. Baru menjelang 79, 78 setengah udah. Bulan 14 Maret tahun depan, 79 umur saya. 79 tahun Luar depan. biasa. Wah. Sehat selalu ya Om Anwar Fuady dan juga Tilia. Kami ucapkan terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini Om. Sama kasih. Yang penting bisa ketemu Dewi Persik. Gak apa-apa. Kita mau kasih lihat ya Sobat Ambi. Ini kan tinggal bareng. Om yang tinggal di rumahnya Tilia atau Tilia yang tinggal di rumahnya Om? Saya yang tinggal di rumah Om. Tinggal di rumah. Tinggal di rumah Bapak. Saya suka ke rumah dia. Saya kan selalu mampir-mampir ke rumah anak-anak. Tapi tinggalnya bareng sebetulnya. Tinggal bareng. Bareng. Satu rumah. Satu rumah. Satu rumah. Satu rumah. Oh. Iya. Buat Tilia apa alasannya masih tinggal sama Papa? Sebenarnya saya baru ya tinggal sama Papa karena sebelumnya dari begitu udah kuliah ya Pak ya. Udah nggak pernah tinggal sama orang tua nih karena saya di Bandung kan. Terus nikah. Terus tahun 2021 sebelum Mama meninggal. Itu kan saya kemudian pisah ya sama suami. Mama tuh berkali-kali tiap hari nelfon untuk saya pindah ke bareng Papa Mama. Setiap hari nelfon sampai nangis. Akhirnya udah deh. Ya, tapi setelah itu 3 bulan kemudian Mama meninggal. Jadi berapa tahun sudah tinggal bareng sama Papa? 3 tahun lah kurang lebih ya? 4 tahun. 4 tahun tinggal sama Papa, apa yang dirasakan setiap hari ketemu? Saya jarang di rumah. Tapi syuting terus tiap hari. Pulang malam. Oh, masih ya, Om? Stripping terus. Masih ya. Mbak Tilia, tapi ada yang berubah nggak dari seorang Om Anwar Fuady ketika dulu Mbak Tilia memutuskan untuk ke Bandung, kemudian setelah sekarang akhirnya tinggal bareng lagi sama Papa tuh ada yang berubah nggak sih? Soalnya dari tinggal Papa? barengnya kan dewasa ya, sudah dewasa sekali kan Lagi beda. kecil bareng. Ya, waktu Oh iya kecil. kan beda sama kecil sama dewasa. Nggak ada bedanya sih ya Papa memang dari dulu emang sosok Papa yang seperti ini gitu. Maksudnya walaupun saya jauh pun kita tetap dekat gitu. Jadi begitu di rumah ya nggak ada yang beda sih Pak ya. Iya. Anak saya yang paling mirip sama saya dia. Kalau saya dikasih rok, ini persis kayak dia. Gitu ya. Jadi Papa tuh pulangnya malam terus? Iya. Masih ada perasaan khawatir nggak di usia 78 tahun pulang Masih. malam terus? Kadang-kadang Papa udah sih ngapain sih syuting lagi gitu kan. Kayaknya udah harusnya udah Diteleponin gitu istirahat. sama kakak ya. Saya nggak bisa nggak syuting. Nggak bisa dia. Sakit saya kalau nggak syuting. Kalau di rumah seminggu nggak ada syuting gitu nggak apa? Jadi kayak orang bego saya. Marah-marah nggak kalau kelamaan di rumah Papa? Ya, sensitif ya jadi. Marah-marah lempar-lempar uang. Lempar uang? Ayo Om, boleh Om. Sekarang Di rumah marah-marah aja Om. marah-marah, Sekarang di kita sini, mampir Om. ke rumah biar dapat uang. Kalau yang masakin buat Papa siapa di rumah? Paling suka Papa makan apa? Papa saat ini lagi seneng makan sop iga buatan. Sop iga. Iya, Hebat dia loh, punya- masih dia makan punya sop kafe. iga, ya. Papa Tilia ini anak yang seperti apa sih kalau buat Papa? Hah? Papa masih gimana? Buat Papa, buat Om Anwar Fuady, Tilia ini anak yang seperti apa? Ini. Karena yang kedua kan. Iya, anak yang seperti apa di Yang mata seperti Om apa Anwar? di mata Om Anwar? Di mata saya, ini waduh luar biasa. Luar biasa. Dia pengorbanannya buat keluarga juga luar biasa. Dulu almarhumah istri saya yang ini udah meninggal, sebelum itu gagal ginjal kan. Udah rencana untuk operasi ginjal, nyari donatur untuk ginjal. Dia siap. Dia menyumbangkan ginjalnya 1 buat mamanya katanya. Saya larang. Kenapa? Saya larang, dia masih muda, kan kasihan kalau dia udah ginjalnya tinggal 1. Biar saya cari dulu yang donatur yang lain gitu. Nggak mau saya. Dapat tapi Om. Hah? Dapat nggak tapi? Belum dapat keburu meninggal. Nah, yang hebat lagi waktu almarhumah meninggal, itu kan COVID.
Tahun 2021 ya. Covid itu kan nggak ada yang berani dampingin, nggak boleh kan. Tapi dia nekat ngedampingin sampai menjelang terakhir ya. Iya, nafas terakhir. Om, kita salut sama Om Anwar Fuadi. Di umur 78 masih tetap aktif, bukan cuma syuting, tapi sekarang ini kita dengar menjadi seorang advokat katanya. Om. Advokat? Betul. Jadi advokat. Sekarang? Advokat. Iya, jadi saya akan memasuki dunia advokat. Saya udah lulus tes, lulus ujian dari Peradi. Perhimpunan Advokat Indonesia. Udah lulus, sekarang hanya menunggu disumpah. Sumpah advokat dan pelantikan 25 November nanti. Setelah itu saya akan bergabung dengan lawyer law firm yang paling top. Siap untuk bertarung di meja hijau. Ari Yusuf Amir. Wih, luar biasa. Ari Yusuf Amir itu Ail Amir Law Firm. Dia yang memenangkan perkara kemarin. Pengacara utamanya Tom Lembong. Wih, Om cuman kita Ari Yusuf penasaran. Amir. Di umur 78, kenapa di umur sekarang Om baru mau terjun sebagai seorang advokat? Ya saya ingin menegakkan keadilan. Advokat itu penegak keadilan katanya. Ya. Jadi kebetulan saya nanti akan dilantik 25 November itu langsung oleh Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan. Otto Hasibuan ini juga merangkap sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Om keren loh, 78 tahun semangatnya masih berapi-api loh. Orang pinter. Wih. Tapi Tilia, kalau nggak pinter nggak dokter loh. Betul, tapi iya Tilia ada kekhawatiran nggak sih di usia papa seperti sekarang justru ini semakin aktif dan mau terjun sebagai seorang advokat loh? Support aja ya. Nggak apa-apa ya. Support ya pokoknya apapun yang bikin papa happy ya, maksudnya bikin dia semangat. Kita sih support aja. Saya jadi advokat mau memperjuangkan keadilan. Semangat ya Om ya. Harus semangat. Age is just a matter of number. Itu dia, umur hanyalah sebuah angka. Umur itu hanya masalah angka. Kata kita, kalau kata agen asuransi enggak Om. Oke Om dan juga Tilia, kita akan meminta Om dan juga Tilia berpindah tempat ke sebelah sana. Kita akan berikan kesempatan mereka untuk bertanya satu sama lain dalam Tanya Hati. Silakan Om dan juga Tilia. Om sama Om di sini. Boleh bertanya satu sama lain ya. Om duduk sini Om. Silakan. Om duluan, Om tanya apapun itu yang ada di dalam kertas ini, Tilia akan langsung menjawab. Sebentar ya Mas Revan. Silakan Om, silakan dibaca Om. Om dibaca Om. Dari yang paling atas Om. Dari sini. Tanya dulu. Ya. Siapa yang tanya? Ya. Lia, pernah nggak papa ngecewain kamu tapi kamu nggak bilang apa-apa sama papa? Ngaku lah. Pernah. Misalnya apa? Apa yang dikecewain apa Kak? Kalau lagi masih muda gitu ya. Misalnya saya pengen punya apa gitu, tapi tidak dipenuhi sama papa, marah kan? Sebel gitu ya. Sebel gitu kan. Cuma bisa diem aja. Nangis. Papa lupa gitu ya? Papa nggak sadar, nggak lupa gitu papa? Ya lupa. Tapi sih selebihnya sih enggak ya. Karena papa, kebenaran aku mau papa tuh kalau papa tuh selalu terbuka komunikasi. Ya. Jadi mau sebel, mau marah, mau apa tuh pasti aku langsung gitu ngomong. Diomongin langsung. Diomongin langsung. Oke, Mbak Lia silakan bergantian tanya sama papa. Papaku sayang. Apa sih keinginan papa yang belum aku penuhi sampai saat ini? Keinginan papa yang belum dia penuhi. Jika mau belurin, rencana papa tuh keinginan papa. Iya. Papa tuh pengen ngasih duit 5 triliun. Wah. Belum sampai sekarang belum terpenuhi. Nggak cukup. Bukan itu, maksudnya keinginan papa yang belum aku penuhi gitu loh. Yang belum dipenuhi. Yang papa mau dari aku. Gitu. Ya terus ngedampingi papa gitu. Oh udah pasti. Atau suruh kakak nikah lagi Pak? Suruh kakak nikah lagi? Jangan dulu. Jangan. Ya males kata udah nikah. Kenapa? Hah? Kenapa ya? Ya mau nemenin papa aja dulu. Belum ada yang pas. Belum Sama belum tega ninggalin papa. Om Anwar silakan. Silakan boleh tanya lagi sama Lia. Saya tanya. Iya.
Ini. Ya. Hal apa yang masih kamu sembunyikan dari papa? Ngaku. Apa ya? Apa ya Pak ya? Apa yang disembunyiin Bali? Pengen bunuh papa gitu. Gak boleh. Bercanda. Bercanda. Namanya juga kan aktor. Nggak ada ya. Bercanda. Nggak ada. Gak ada yang disembunyikan. Gak ada yang disembunyikan. Sedikit pun. Kan ngobrol terus ya. Kalaupun disembunyiin pasti udah ketahuan gitu, pasti selalu ketahuan. Tidak bisa Tidak menyembunyikan ada yang satu sama lain. disembunyikan dari papa katanya. Oke, silakan Mbak Lia. Apa yang Papa syukuri pada saat Lia lahir di dunia? Oh, Pada waktu dia lahir. Syukurin, ya alhamdulillah saya pengen punya. Anak saya yang pertama kan laki-laki, pengen perempuan. Lahirlah dia. Ya. Di Palembang nih, Rumah Sakit Caritas Palembang. aku masih inget loh. Iya. Lia ini waktu kecil anak yang seperti apa sih Om? Iya. Suka show off pos. Waktu umur kecil-kecil tuh. Ya. Jadi kalau saya beliin baju yang bagus-bagus, di depan rumah itu dia tiap orang dia lewat, dia tunjukin dia punya baju baru. Oh, kasih lihat, show off. Suka bergaya. Dan satu lagi ya, pernah saya ke kebun binatang keluarga, anak saya 4 sama almarhumah, hilang. Ini masih SD kelas 5. Hilang di kebun binatang? Hilang kebun binatang. Masuk ke kandang apa Om? Nggak tahu, mungkin mudah-mudahan masuk kandang singa. Jadi semua panik semua, mamanya panik, semua panik. Saya bilang tenang aja. Lia itu, dia tuh orangnya oke punya. Pasti dia datang mencari kita. Pasti ketemu sama kita. Betul, nggak lama datang ini ke kantor polisi, penjaga security. Nggak, dulu kan ada pramuka ya. Jadi cari tuh, Kak, saya gini, saya kehilangan gini. Dibawalah ke pos Hebat. announcement gitu kan, biasanya kan langsung diumumin kan kepada Bapak Anwar Fuadi. Akhirnya ketemu ya? Iya. Dan mereka nggak sadar kalau aku hilang. Sampai ada pengumuman itu. Akhirnya ketemu. Tapi aku mau nanya buat Mbak Lia, kalau seandainya Papa nikah lagi sama Mbak Lia boleh nggak? Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Iya. Kita punya sebuah artikel. Kita pindah yuk, Om. Kita pindah, Om. Alasan Kita pindah. Anwar Fuadi yakin menikah lagi pada usia 78 tahun. Mbak Lia ini kan satu keputusan yang besar ya. Ketika ada niatan seperti itu dari Papa, dalam benaknya Mbak Lia itu seperti apa? Awal-awal mungkin ya setelah kepergian Mama pasti kita keberatan ya. Mau saya, mau adik-adik saya semua kita keberatan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu udah 2 tahun, 3 tahun gitu, saya juga menyadari bahwa Papa tuh tetap perlu seorang teman pendamping untuk dia curhat, untuk dia apapun yang saya nggak bisa berikan. Walaupun saya semua ngeladenin Papa nih dari kebutuhan Papa pagi melek mata sampai dia tidur saya penuhin semua, tapi kan ada hal yang saya tidak bisa penuhi. Beda. Dan kasihan juga kan kalau misalnya dia sendiri di kamar ngelamun atau apa. Ya udah. Saya kalau ngelamun itu suka lempar-lempar duit juga. Om, ini ada pertanyaan dari Perlan 86 band kami. Ya, terutama itu Om, itu yang perempuan itu Ya, Om. dia nanya, emang kapan mau nikahnya Om? Coming soon. Coming soon. Coming soon. Kenapa kita nanya gitu? Soalnya mereka pengen main di sana, pengen diundang bandnya mereka. Karena masing-masing punya kesibukan. Si calon istri saya itu Oh, sudah ada calonnya, Om? sudah. Oh, Lita, maaf Lita udah ada. Ya, itu banyak organisasi. Ya ketua Persatuan Wanita Palembang, ketua itu, ketua ini, tapi belum ketuaan gitu. Ketua aja. Sibuk banget. Saya juga sibuk lagi asik sinetron tiap hari ini lagi stripping saya. Tuh sabar Lita, Litanya tadinya pengen. Guys, kenal umur sama 78, masih sibuk aktif. syuting, Sabar, masih sekarang pengen jadi advokat. Iya. Dan insya Allah mau segera menikah lagi ya, Om. Ya karena nggak ada, ya kasihan dia yang ngurus terus. Iya, Mungkin dia mau berumah tangga lagi. Ya kalau dia berumah tangga lagi nasib saya gimana? Nggak ada yang ngurus saya. Coba Lia mau bilang apa sama Papa, Lia? Enggak dong, walaupun andai pun saya dikasih jodoh lagi misalnya nikah lagi. Nggak bakalan mungkin juga ninggalin Papa. Tenang aja. Selalu sama-sama. Lia mau bilang apa sama Papa? Silakan. Tentang apa nih? Ungkapkan nasihatnya untuk Ungkapkan Papa. perasaan kakak buat Papa. Kalau dia kayak gini suka ini ya.
Tuh kan. Mau bilang apa sama papa? Pokoknya ya selama ini kan papa selalu berkorban ya buat keluarga, buat anak-anak, buat cucu, buat semuanya. Jadi pengennya di hari tua nanti itu papa tuh bisa bahagia ya gitu. Amin. Bisa ya dengan pendamping yang baru juga bisa mendapatkan kebahagiaan juga. Dunia akhirat ya Pak ya, pokoknya semua. Fit dunia wal akhirat. Mau bilang apa sama Lia? Mau menyampaikan apa untuk Lia? Sampaikan apa? Mau bilang apa? Menyampaikan aja. Makasih anak saya nih. Om, terima kasih banyak sudah mengajarkan kita arti semangat. Usia hanyalah sebuah angka. Ya. Yang penting semangatnya nggak pernah surut. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Ya, sehat ya. Bukan kakak-kakak kita. Oh, kakak-kakak. Oke guys, kita panggil kakak ya. Kakak-kakak sehat? Alhamdulillah sehat. Maunya dipanggil kakak tapi udah jadi nenek-nenek. Lucu soalnya. Jangan dipanggil nenek-nenek, nanti kamu dilaporkan ke polisi ya. Manis manja kami ucapkan. Terima kasih. Sama-sama. Kakak-kakak makin cantik. Aku lagi Apa sih, cari apa sih? Cari apa? Cari satu lagi yang hilang. nyari Lilis Karlina mana ya? Itu lagi. Itu udah basi. Apanya maksudnya? Oh maksudnya Teteh Teh Lilis Karlina. Kan udah lama. Iya, maksudnya udah lama dari. pisahnya, ya. Oh, Udah lupa Pisahnya. malah. Oh pernah berlima ya? Maklum karena udah nenek jadi udah lupa aja. Benar, karena Wajar memang ya. sudah ada yang menjadi nenek. Kita bakal lihat dulu, ini dia manis manja. Jadi Teh Ines Cynthia tuh udah punya cucu. Iya. Apakah pernah bernyanyi depan cucunya? Aku bete sama kamu. Nggak depan cucunya. Baru 2 tahun. Tapi nyanyinya tuh udah nggak falas, Wi. Udah bisa Udah nyanyi. bisa ngikutin nada. Cuma bahasanya masih bahasa dia gitu. Jadi di antara keempat manis manja ini yang menjadi nenek, acungkan angkat tangannya siapa? Yang tinggi dong, yang tinggi. Oh, cuma satu orang. Oke. Dari ponakan atau anak Nggak dari anak aku yang paling gede. Apa rasanya jadi Si nenek Agi. sekarang? Ih, seneng banget. Sebenarnya kan kepengen punya anak lagi ya, Wi ya. Kan nggak mungkin kan gitu. Jadi ya nggak mungkin lah. Punya anak kan harus ada proses kan. Iya. Udah nggak usah dibahas janda sekarang. Nggak usah dibahas masih janda. Om, janda juga. Kemana udah ada yang punya. Oh,
jadi menikmati sekarang Ya, masa-masa alhamdulillah bersama. anak yang pertama itu aku yang nyuruh nikah cepet-cepet gitu. Tapi syaratnya harus tinggal sama mama di sini gitu. Dan alhamdulillah cepet langsung punya ini juga. Manis Manja tuh udah berapa lama sih total coba? 33 tahun. 33 ya? Wow. 3 tahun Kak ya. 33 tahun. Lagu pertama masih ingat judulnya apa? Ya itu Aduh Buyung. Aduh Buyung, lagu pertama. Om, kalau Om film pertama dulu apa Om? Film pertama. Yang pertama. Film pertama saya. Ya. Judulnya Manusia Peristiwa. Oh, tahun berapa? Sutradarai oleh saudara yang paling top, Om Nawi Ismail, tahun 68. Wih. Kan yang lahir lucunya apa? Apa? Semua pemain, Iya. penulis, produser, sutradara sudah game semua. Udah meninggal semua, yang masih hidup berdua. Iya. Saya sama Koni Suteja. Amin, sehat selalu. Koni Suteja masih segar bugar loh. Ya bener. Ini juga segar bugar semua masih lengkap ya. Alhamdulillah. Gimana caranya 33 tahun masih bisa tetap kompak? Ya saling mengerti. Menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga nafsu. Berarti kalau salah satu yang gak kompak berarti nafsu. tidak bisa menjaga hati, tidak bisa menjaga nafsu ya. Punya nafsu. Di antara mereka. Pasti kalau ribut-ribut Itu ya, pernah menjaga ada. nafsu, tapi emang punya nggak nafsu. pernah lama. Nafsu harus Emang diperangi dari diri sendiri keegoisan itu. Gitu. Si Om. Iya. Nafsu, pikiran, dan hati harus sejalan. Wih. Menjadi mutmainah. Ini Ibu nafsunya. Ustazah ini. Luar biasa bijaksana sekali Teh Kiti Nurbaiti ya. Tapi kita mau kasih lihat, ini update terbaru dari Kiti Nurbaiti bersama dengan sang putri baru lulusan nih. Oh iya, happy graduation days. Science. Double degree ya? Yes. Di Undip. Di Undip, Ngambil apa aja? kimia murni dan Oh, yang wow. di Wow. Science, Unikanya ya. ambil hukum. Jadi Unika yang Aha. tahun depan insya Allah, aku yakin dia mau cum laude katanya. Amin. Yang hukumnya lulus, tapi yang kimia sudah selesai di wisuda kemarin. Nggak mau ikutin jejak langkah mamanya jadi penyanyi? Dia nggak mau katanya. Tapi dia hobi nyanyi, musik dia bisa. Lebih bagus suaranya daripada saya, cuma dia nggak mau katanya nyanyi. Teh Kiti, tapi kalau buat ke anak-anak tuh gimana? Pendidikan nomor 1 pasti ya? Iya, nomor 1 itu harus penting banget. Karena yang namanya ilmu itu dibawa sampai kapanpun dan itu adalah satu bekal untuk dia gitu. Sampai kapanpun ya? Sampai kapanpun. Oke, tapi kalau Manis Manja ini suka ketemuan gitu nggak sih? Ada 1 bulan sekali atau ada Sering arisan? banget. Oh sering? sering ya? Sering ketemuan? Aku bahkan sering nginep di tempat Ine. Oh, tapi katanya Teh Ine nggak suka kalau Teh Kiti nginep katanya ya? Emang yang di antara berempat ini yang single siapa sih Teh? Selain Yang Kak Teh Ine. single. Kenapa yang apa? Yang selain Yang single. selain Teh Ine. Single. Kompak, ini kompak semuanya. Semua. Oh enggak dia semua single. Ah, suka? Semuanya? Bentar kok diam-diam aja. Apa sih? Sebentar. Jadi Manis Manja Group ini saking kompaknya semua kompak statusnya single. Nanti mau bareng masal gitu. Barengan sama orang luar ya, juga. guys, ya. Bisa begitu. Janda, 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 janda. Oke. Ya Allah. Enggak ada. Sini berdiri. Episode Janda dan Duda. Janda, duda duanya. Ya duda baru, duda lama. Ini kalau Dewi yang sayang jangan lama-lama dianggurin kalau kita mau dipedet-pedet. Teh Yulia Citra, kita mau kasih lihat ini tentang Teh Yulia Citra ya. Personil Manis Manja Group Yulia Citra pernah disuruh pulang pada saat rekaman. Yulia Putri, ya Citra. Pas masih sama Manis Manja apa gimana? Sebelum ya udah sama Manis Manja juga. Tapi kan namanya kalau dulu itu kita kan job-job di panggung-panggung lagu-lagu itu kebanyakan kalau Jawa Timur itu harus bisa lagu rock kan. Jadi udah kebiasaan lagu-lagu rock gitu loh. Nah kebetulan di Maheswara dikasih lagu yang melo-melo. Gitu. Karakternya awalnya enggak. Aku karakternya memang Akhirnya karakternya melo terus. akhirnya Sebenarnya karakternya ngerok Teh Yulia gitu. Iya. Nggak cocok disuruh pulang. Agak apa lagu di balik penantian masih inget itu aku sampai ngulang 3 kali 2 kali ya. Habis itu kata papaku gini kata produser, suruh penjiwaannya kurang katanya gitu kan. Gua nggak ngerti penjiwaan itu apa ya gitu ya. Perasaannya itu kurang katanya karena otodidak juga kan. Jadinya terus katanya almarhum bapak ya coba Pak sekali lagi kalau memangnya
masih gagal lagi, nggak apa-apa pulang gitu kan. Tapi alhamdulillah yang ketiga kalinya lolos dan alhamdulillah lagu Di Balik Penantian diterima oleh seluruh masyarakat dangdut Indonesia. Ini karena usianya tuh usia berkarirnya puluhan tahun, pengalamannya juga banyak. Termasuk juga seorang Uni Murni Chania. Kita mau kasih lihat buat Uni ada satu pengalamannya. Cerita pengalaman Murni Chania dari tak suka dangdut sampai dibayar pakai uang dalam kantong plastik. Lah itu gimana itu Kak Murni? Kantong kresek. Berarti sebelum bersama Manis Manja Group? Enggak, aku emang awal pertama langsung gabung sama Manis Manja. Jadi tapi memang sebelumnya saya nggak suka dangdut. Jadi lagunya sering nyanyi tuh lebih banyak lagu-lagu pop zaman kecil itu. Sudah pernah bikin lagu juga lagu-lagu pop, lagu anak-anak zaman dulu kan. Dewi emang nggak ngalami dibayar pakai kresek? Iya, kita masih udah enggak ya? Pakai kresek. Oh, dia enggak ngerti. Kita mah pakai kresek Jadi ngalamin. Zaman dulu kita kalau misalnya show itu kan yang jual tiket, yang ditutup pakai seng. Promotor tuh bayar dia. Kalau kita nggak bayarnya pakai dari karcis. Kalau kita pakai diplastiki. Sama karung. Iya, gua kalau kampanye bawa berapa karung tuh pejabat-pejabat. Sombong banget bilangnya karung. Nyombong maksudnya karung banyak. Pak pejabat inget gak dulu? Ya kan pejabat-pejabat dulu yang masih inget sama Dewi Persik, yang pada mau jadi gubernur, mau jadi bupati, bayarnya pakai karung. Banyak banget dong bayarannya. Tapi Uni gimana itu pakai dihitung tuh? Iya, pas dihitung karena itu uangnya dari semua yang nonton itu satu persatu kan otomatis campur ya. Ada yang 5.000, ada yang 2.000-an malah gitu. Dan itu ada yang kena saus, kena kecap gitu-gitu. Sama. Dan kabarnya memang Manis Manja hari ini dibagi-bagi Amir juga dibayarnya pakai kresek ya gitu. Kresekin yang penting dolar. Ini saking kompaknya Sobat Ambiar, mereka nyanyi bareng, statusnya juga sama. Statusnya sama. Berhijab pun sama loh, barengan. Iya, mereka kompak, satu berhijab, semua berhijab. Alhamdulillah. Kita mau kasih lihat dulu ya. Habis ini Dewi kita doain. Amin. Ya Itu tuh caranya tuh cara Allah memberikan hidayah kepada setiap orang itu kan berbeda-beda. Ini caranya unik sekali. Tapi jadi alasannya berhijab supaya kompak di atas panggung, awalnya itu? Enggak juga sih. Kalau aku sih awalnya memang kadang lepas pakai gitu. Dan kebetulan beliaunya ini kok ini jadi terus akhirnya Mbak Kiti apa Murni yang pakainya? Oh ya Murni ya. Terus akhirnya lebih iya ya semuanya udah pada pakai, kenapa kita tidak gitu kan? Aku juga senengnya mereka tuh saking care sama support ya. Aku pakai, mereka enggak, justru mereka yang menawarkan apa kita pakai hijab dulu pada saat tampil bersama gitu, biar ini nggak beda sendiri, biar sama gitu. Walaupun akhirnya mereka sendiri keinginan sendiri dan sampai statusnya sama akhirnya. Itu tuh yang bikin sampai sekarang masih tetap bareng karena kompak ya. Alhamdulillah. Loh, jawab alhamdulillahnya barengan. Tapi temen aku juga ini sahabat kita juga Dewi, dia ya masih ya insya Allah kita doakan semoga segera pakai hijab. Kemarin dia pakai hijab juga, nggak tahu ya, pakai cadar. Kalau habis operasi. Kita mau kasih lihat ya, ini Manis Manja. Kita minta Manis Manja komentarin foto ini. Ini tuh Teh Lilis ya, Teh Lilis. Ya, untuk bagian ini Karen Delano, silakan. Aku suka ngeliat di TikTok-nya memang ya. Bagaikan ratu memakai kebaya hijau. Akan minta komentar dari Kiti Nurbaiti terlebih dahulu, komentarnya. Sudah jadi ratu loh dia sekarang ya, makanya. Ratu sejagat. Ya. Gimana komentarnya gimana? Nggak tahu ya kalau ratu tuh suatu yang tinggi derajatnya ya. Ini ratu-ratuan apa ratu beneran gitu. Berikutnya Teh Yulia Citra untuk foto yang satu ini. Ya karena ya semua orang kan punya prinsip dan ini masing-masing ya. Ya mungkin kalau beliaunya maunya seperti itu nyaman ya monggo dipersilakan. Kita hanya mensupport saja dari jauh gitu. Tapi alhamdulillah sih kadang ya karena tok-tok tadi ya. Jadi saya masih ada berkomunikasi dengan. Tapi nggak apa-apa ini kan bentuk ekspresi. Iya. Ya kan? Teh Ine Cynthia kenapa ekspresinya berubah? Kenapa? Oke kali ini. Kayaknya Teh Ine yang enggak ini ya. Bukan, kalau aku tuh yang berbau-bau mistik kan terhadap penakut banget gitu. Jadi kalau ngeliat begitu
agak tapi dia masih tetap cantik dan sensualnya. Cantik, ya masih maksudnya tetap itu kan kelihatan kebudayaan juga ya. Iya. Oke, kali ini kita mau lihat sejauh mana mereka ini bisa kompak satu sama lain ya. Mengenal siapa mereka satu sama lain. Kali ini kita akan bermain dalam siapa yang paling. Siapa yang paling? Oke, silakan boleh tunjuk satu sama lain atau menunjuk diri sendiri ya. Oke, siapa yang paling galak? 1, 2, 3. Galak banget ya. Teh Kitty nunjuk siapa itu? Nunjuk Murni. Tuh, dia kan nunjuk kan, dia tapi galak, semuanya. tapi dia nggak berani cuma sama gue doang. Segalak apa? Segalak apa? Tuh Murni ceritain. Segalak apa? Galak gimana? Segalak gimana? Sebenarnya gini, Mbak Kitty tuh modelnya ngeblak-blakan gitu orangnya. Oh, nyeblak ya. Tapi sebenarnya hatinya sih enggak. Tapi kalau ada apa-apa dia ngomong langsung di depan gitu kalau Mbak Kitty. Oke, paling galak. Paling galak. Oke, baik berikutnya. Siapa yang paling repot kalau lagi siap-siap? 1, 2, 3. Repot. Repot. Siapa di repot? Yulia Citra. Yulia Citra ya. Ya dayangnya banyak. Dayangnya banyak. Ya kalau aku 1 orang cukup, dia tuh bawa 2, 3 orang gitu. Oke, lama kalau make up, kalau dandan? Ya, macam lah. Enggak juga lah. Ganti 3 kali lah. Apa? Enggak. Siapa yang paling suka bawel kalau soal penampilan di panggung? 1, 2, 3. Bawel. Bawel penampilan. Nah. Ya maksudnya soal penampilan gitu. Koreografi, nyanyi, bagi suara siapa? 1, 2, 3. Oh, ini Cynthia, oke Pak? Sih ngingetin doang, jangan lupa ya. Jangan lupa ya gitu doang ngingetin. Makanya kadang kalau udah keasikan joget, Siapa yang paling lupa mudian? nyanyinya. Yang mudian. 1, 2, 3. Kemudian ini juga. Gampang ngamuk, gampang marah, gampang baik. Ini gue nunjuk sendiri dengan malu. Tapi seneng ya ngelihat Manis Manja sampai dengan sekarang masih kompak, masih happy terus. Pokoknya sehat selalu ya. Kita tuh ingat beberapa waktu yang lalu datang ke sini masih tetap sama. Dan kita berharap semoga tahun depan atau beberapa bulan lagi datang ke sini masih tetap sama. Timbangannya yang beda. Timbangannya yang beda. Atau mungkin statusnya yang beda. Pokoknya tetap kompak buat Manis Manja ya. Tapi buat Sobat Ambiar, kita juga punya berita bahagia bahwa kita punya program terbaru di Trans TV. Sehari Jadi Ratu yang akan tayang di tanggal 30 Agustus ya. Kita mulai seperti apa ini dia. Sehari Jadi Ratu. Sehari-hari Bu dagang kerang, kadang dagang kerang ngambil lama nelayan. Ini masih jualan? Mas, ngambil dari orang, satu ini 1.500, jual sama nenek 2.000. Kemarin juga lebaran juga ya Allah, sampai Inggris ada sebagai orang tua nggak bisa beliin baju. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi-bagi ambiar geger. Bintang tamu hari ini. Revan Arya, terima kasih banyak Revan. Om Anwar Fuadi, terima kasih banyak. Lia, terima kasih banyak ya. Om, terima kasih Om. Sehat-sehat, semangat selalu. Dan buat Sobat Ambiar yang masih kangen dengan Manis Manja, ini dia Manis Manja.